Pertama, kita buat sambelnya dulu. Siapkan 30 gram cabai merah kering, lalu cuci bersih. Setelah dicuci bersih, masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Masukkan 1 siung bawang putih, kemudian rebus sampai layu. Setelah cabenya layu, matikan api kompor, masukkan ke dalam blender. Masukkan sedikit air rebusan untuk pelunaknya, jadi nanti mudah ya untuk kita blender. Kemudian blender kasar aja, cenderung halus. Masukkan ke dalam teflon, lalu masukkan sedikit air ke dalam blender untuk membersihkan sisa cabai pada blender. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Masak sampai airnya menyusut di api sedang. Airnya sudah menyusut seperti ini dan cabainya pun sudah matang, matikan api kompor, masukkan ke dalam mangkuk. Sekarang kita buat untuk bahan pentolnya. Siapkan 250 gram daging ayam filet. Ini daging ayam filetnya sudah aku potong-potong, sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam chopper. Usahakan gunakan chopper yang ukurannya besar supaya nanti muat semua. Sekarang kita masukkan 100 gram gaji sapi atau lemak sapi. Nah, di sini juga ada sedikit tetelan sapinya. Masukkan ke dalam chopper. Kemudian haluskan kedua bahan ini. Setelah halus, masukkan 5 siung bawang merah yang sudah digoreng, 3 siung bawang putih yang sudah digoreng, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok makan garam, 2 butir putih telur ayam, jadi kuningnya nggak usah digunakan ya, cukup 2 putih telur aja. Masukkan juga setengah sendok makan baking powder. Ayak jika perlu supaya nggak ada baking powder yang masih menggumpal-gumpal. Haluskan kembali. Setelah halus, masukkan setengah sendok makan kecap manis, 100 gram es batu yang sudah dihaluskan. Jadi jangan terlalu besar-besar ya, kecil-kecil es batunya. Kemudian haluskan lagi. Terakhir masukkan 200 gram tepung aci atau tepung tapioka. Makanya kenapa pakai chopper yang besar supaya muat ya teman-teman. Nah, langsung aja kita haluskan kembali. Adonan sudah halus, pindahkan ke dalam mangkuk. Panaskan 1,5 liter air di api kecil. Kemudian siapkan adonan baksonya atau adonan pentolnya. Langsung aja kita siapkan 2 sendok, kemudian kita bentuk kecil-kecil seperti ini. Jadi kita buat bakso kerikil ya teman-teman, atau pentol kerikil. Nah, ini kita bisa langsung bulat-bulat menggunakan sendok aja seperti ini. Sudah masuk semuanya, aduk-aduk supaya nggak menempel satu sama lainnya, kemudian masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, ternyata baksonya atau pentolnya sudah pada ke atas-atas ya, kurang muat. Langsung aja kita pindahkan ke dalam panci yang lebih besar lagi. Nah, ini kita masak kembali sampai mendidih. Pentol kerikilnya sudah mengembang, sudah mengapung semuanya seperti ini, langsung aja diangkat. Pindahkan ke dalam suatu wadah. Air sisa kaldu ini tersisa 1 liter, sekarang kita masukkan 4 liter air. Jadi total air yang ada di panci sebanyak 5 liter air. Untuk kuah kaldu ini kita masukkan 2 saset kaldu sapi bubuk,
setengah sendok makan garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh micin, dan 2 bumbu kuah bakso, ini sebanyak 2 saset atau setara dengan 16 gram. Aduk, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan panci. Ini aku punya panci ukuran 8 liter yang tinggi. Kemudian masukkan kuah kaldu ke dalam panci ini. Siapkan loyang, ini aku punya loyang tulban yang sudah dilubangi sama Pak Hamzah, ini banyak banget lubangnya. Jadi nanti kita membentuk seperti panci ala abang-abang bakso ya. Jadi ini ekonomis banget karena nggak ada yang jual juga, jadi kita buat seperti ini aja. Masukkan bakso kerikilnya, kemudian panaskan kembali. Siapkan cup ukuran 12 oz. 1 bungkus sari mie gelas rasa bakso sapi. Kalau di daerahku sari mie gelas seperti ini harganya Rp9.000, isinya 10 bungkus. Masukkan sari mie gelas ke dalam cup, kemudian masukkan juga bumbunya. Pentol kerikil atau bakso kerikilnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam cup. Kemudian kita isi 10 pentol per cupnya. Masukkan kuah kaldu sampai penuh. Sebagai pelengkapnya kita bisa kasih saus sambal. Ini untuk ukurannya secukupnya aja sesuai selera. Kemudian secukupnya kecap manis. Lalu secukupnya sambal. Ini kurang lebih setengah sendok teh aja sambalnya. Pokoknya sesuai selera aja ya. Nah ini langsung aja kita sediakan sendok bebek atau sendok plastik seperti ini. Siap untuk dinikmati. Misalnya yang beli nggak mau pakai mie gelas, pengen full bakso kerikil atau pentol kerikilnya aja nggak apa-apa. Ini bisa langsung kita masukkan 20 pentol kerikil ke dalam cup. Kemudian masukkan kuah kaldunya sampai penuh. Karena nggak pakai sari mie gelas, jadi kita tambahkan 1/4 sendok teh kaldu sapi bubuk supaya makin gurih rasa dari kuah kaldunya. Kemudian masukkan saus sambal secukupnya, kecap manis secukupnya, kemudian sambal sesuai selera. Untuk anak-anak di skip aja saus sambal dan sambalnya ya, cukup kecap manis aja. Nggak cuma anak-anak tapi orang dewasa juga suka banget sama pentol mie gelas ini. Nah ini cara penyajiannya, dikasih saus sambal, kemudian sambal, dan kecap manis sesuai selera kayak gini aja udah nikmat banget. Secara ukuran penuh banget ya, ini dijual 5 ribuan dengan cup seperti ini, insya Allah laris manis. Di desaku aja ini laris banget loh teman-teman, yang beli itu ibu-ibu mulu sambil nungguin anaknya di sekolahan. Rasanya Masya Allah enak banget, ini lembut banget pentol atau bakso kerikilnya. Kemudian gurih dari kuah kaldunya, kemudian ada mie-nya juga yang bikin kenyang, enak banget. Pentol kerikilnya ini nggak alot sama sekali, bener-bener super empuk, super lembut nih, enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp59.740 dapat 22 cup, modal per cupnya jatuh di Rp2.715. Kita bisa jual 5 ribuan atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.